Sudah tahu baik, tapi tidak dilakukan. Atau kalaupun dilakukan, tidak konsisten. Dilakukan awal-awal. Berjalan beberapa waktu, setelah itu lagi-lagi berhenti. Menyerah. Nanti kalau ditanya, ada saja alasannya. Nah, itu tadi sedikit ilustrasi dari sulitnya untuk konsisten. Sudah tahu yang seharusnya? Sudah tahu harusnya konsisten? Tapi bubar juga di tengah jalan. Apa yang sudah sempat dilakukan berantakan juga akhirnya. Kenapa? Pertanyaan itu sering muncul loh. Kenapa sulit untuk konsisten? Kenapa lagi-lagi menyerah? Kenapa lagi-lagi berhenti di tengah jalan? Memang iya, faktornya bisa macam-macam. Tapi terlepas dari semua itu, ada satu yang cukup dominan dan mudah dijelaskan, yaitu ternyata tidak ada dampak buruknya. Maksudnya bagaimana ini? Ya, sesederhana istilah tadi itu. Kenapa ada yang sulit untuk konsisten mengerjakan hal yang seharusnya? Karena ternyata ketika tidak dilakukan pun tidak ada dampak buruknya. Atau kalaupun ada, dampak buruk itu masih bisa kita terima. Masih bisa ditelan. Ya, wajar tidak dilakukan kan? Kita tahu itu memang hal baik. Tapi kita juga tahu tidak dilakukan pun tidak kenapa-kenapa. Maka dilakukan apa tidak? Kemungkinan besar tidak. Kenapa begitu? Karena alasan sederhana tadi. Tidak ada hal buruk yang bisa terjadi kok. Atau kalaupun ada, ya tidak buruk-buruk amat. Masih bisa ditelan lah pahitnya itu. Memang pikiran kita itu unik. Bergerak dengan mencari kesenangan, atau istilah bahasa Inggrisnya pleasure, dan menghindari rasa sakit, atau istilah bahasa Inggrisnya pain. Nah, ketika ancaman rasa sakit ini tidak ada, wajar saja kalau dorongannya lemah. Yang itu tadi yang menjadikan kenapa seseorang akhirnya mudah berhenti tengah jalan. Karena tidak dilakukan pun tidak ada rasa sakit atau dampak buruk yang mengancam. Makanya banyak orang yang hanya berwacana. Niat sih besar, rencana sih besar, tapi tidak kunjung dilaksanakan. Karena tidak dilakukan pun tidak ada ancamannya. Inti bahasannya di mana? Begini, kalau kita merasa sulit konsisten, ada saja yang membuat mudah menyerah. Coba tanya diri kita, ada dampak buruknya tidak kalau hal itu tidak dikerjakan? Kalaupun ada, masih bisa kita tahan tidak? Kalau masih ya, itu jawabannya.
Coba lihat orang-orang yang di ujung tanduk, yang kepepet. Sesulit apapun yang harus dilakukan, kalau hal-hal penting sudah terancam, bisa melakukan hal-hal yang luar biasa kan? Yang dalam kondisi normal sulit dilakukan. Nah, hal ini jadi sulit ketika kita di posisi nyaman. Posisi tidak ada yang memarahi, tidak ada ancaman. Dilakukan bagus, tidak juga ya sudahlah. Di sini ini penting bagi kita untuk merenung, meyakinkan diri kita bahwa hal yang akan kita lakukan adalah hal penting. Hal yang kalau tidak dilakukan, sayang sekali jadinya. Karena ada manfaat besar yang jadinya kita tidak dapatkan di masa depan. Ada kualitas hidup yang jadi kita sia-siakan, yang padahal bisa kita dapatkan, andai saja hal itu konsisten dilakukan. Dari sekarang dan seterusnya, bangun kesadaran itu dari dalam.